Hai, aku Via. Gue Intan. Aku Caca. And stay tuned, cause you will get a goosebump. Hai, welcome back to our channel. Balik lagi di Gibah Horor. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dong. Baik, aku siap banget buat dengerin cerita serem hari ini. Nah, kali ini kita dapat cerita dari Faisal yang nyeritain tentang pengalaman masa kecilnya. Gimana tuh? Asik nih kayaknya. Gimana? Jadi gini ceritanya. Jadi ceritanya, 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997, Faisal tinggal di Mojokerto sejak lahir, sampai umur 10 tahun, sebelum akhirnya pindah ke Malang. Di kampung Faisal, ada seorang janda yang tinggal sendirian di rumah yang cukup besar, namanya Maknah. Maknah ini orangnya penyendiri banget, jutek, judes, dan gak banyak orang yang suka. Emang stylenya gimana sih? Ya modelan nenek-nenek kayak umumnya lah. Kira-kira umurnya 80 tahun. Udah gitu tuh rambutnya putih semua dan digulung. Terus kalian tahu gak sih, bajunya tuh modelan mbok-mbok zaman dulu gitu. Terus ya guys, bawahannya tuh dia kayak pakai jarik. Dan sendalnya tuh kayak dari kayu gitu. Pada ngerti gak sih? Oh, klompen ta. Nah, Sering kamu pakai ya, Vi? Ngawurai. kalau sore-sore, dia sering nyapu daun-daun yang jatuh dari pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Faisal yang saat itu masih kecil, ngeliat mangga-mangga yang udah matang itu ngerasa sayang banget gak diambil. Jadi, pas Maknah lagi di dalam rumah, Faisal sama teman-temannya manjat pagar rumah Maknah. Terus manjat pohon mangga buat ngambilin mangga-mangga yang udah matang itu. Sampai suatu hari, ketika bagian Faisal yang manjat pohon dan teman-temannya nunggu di bawah buat nangkepin mangga yang dia ambil, pas di tengah-tengah dia ngambil mangga, Maknah keluar dan langsung lari nyamperin mereka. Nah, Faisal ini tuh masih di atas dan dia larinya paling belakang sendiri. Dan kali ini Maknah bener-bener gak berhenti ngejar Faisal. Sampai akhirnya Faisal nemu pohon dan dia panjat. Walaupun udah di atas, Maknah beneran mau nunggu sampai Faisal turun buat dimarahin doang. Dia nunggu lama, sampai-sampai warga tuh ngingetin, "Udah Mak, ini anak kecil biarin aja." Nenek ini gini banget. Ancene yo mbah-mbah kayak ngene kis. Tapi Maknah malah marah balik dan tetap nyuruh Faisal buat turun. Karena udah mau maghrib, Faisal akhirnya turun deh dan langsung dijewer telinganya sampai merah. Setelah itu dia baru dibolehin pulang. Warga tuh pada sebel lihat kelakuan Maknah yang gak bisa maklum sama anak kecil. Dan sejak saat itu, Maknah gak pernah kelihatan keluar rumah lagi. Rumah Maknah yang biasanya bersih jadi kelihatan kotor banget. Dan ada bau yang gak enak gitu. Bener-bener bau guys. Ya udah, Pak RT akhirnya ngajak warga buat nyamperin Maknah. Pagar rumah Maknah gak dikunci, jadi orang-orang bisa langsung masuk. Kalian tahu nggak sih guys? Apa? Saking baunya, sampai banyak lalat hijau yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Pak RT ketok-ketok pintu, tapi gak ada jawaban. Kalau didobrak takut Maknah marah. Akhirnya Pak RT mutusin buat minta salah satu warga ngecek dari genteng. Model rumahnya Maknah itu model jadul banget, yang kalau dibuka gentengnya bisa langsung kelihatan isi rumahnya. Terus ya, pas gentengnya dibuka, Anjir, aku gak siap, Caca. Gak siap, Aku juga gak siap, seret. Anjir, gue belum ngomong apa-apa. Iya, terus. Terusin lah. Pas gentengnya dibuka, banyak banget laler hijau yang keluar. Ih, kenapa kok ada lalernya? Kalau dihitung-hitung ya jumlahnya, mungkin tuh bisa ribuan. Pokoknya banyak banget deh. Warga yang ngecek itu kaget banget dong diserbu ribuan lalat. Dan yang paling bikin kaget lagi, warga lihat keadaan Maknah yang udah gak bernyawa.
Kalian tahu nggak sih guys? Enggak. Yang warga itu lihat, mayatnya tuh duduk di depan TV. Matanya ngeliat ke atas, ke arah atap. Dan mulutnya menganga. Belum lagi, mulutnya dikerumuni lalat hijau yang banyak banget. Jijik banget. Ngomong. Terus ya, bau yang keluar itu tuh busuk banget. Wah, ih. Bener-bener busuk. Ternyata selama seminggu ini Maknah udah meninggal. Dan gak ada yang tahu kenapa dia bisa meninggal. Dan bau yang keluar dari rumahnya itu bau mayat yang udah seminggu gak dikubur-kubur. Saking jijiknya, gak ada warga yang mau angkat mayatnya keluar. Sampai akhirnya Pak RT nyuruh orang gila di kampung itu buat ambil mayatnya Maknah yang udah kaku dan dimasukin ke karung buat nantinya dikubur. Kaku kayak gimana? Jadi Maknah ini kan matinya duduk ya. Kedua tangannya tuh pegangan sama gagang kursi. Saking kakunya, saking lamanya, badannya tuh gak bisa dilurusin. Jadi orang gila itu angkat badan Maknah dengan posisi Maknah yang tetap duduk. Warga-warga yang penasaran nunggu di luar rumah buat ngeliat proses pengambilan mayat Maknah. Gak lama guys, orang gilanya tuh keluar. Terus orang gilanya tuh teriak, "Ini tangannya putus sih." Kok putus sih? Terus ya, sambil orang gilanya ngomong gitu, tangannya tuh dilambai-lambain. Semua warga panik dong, sontak teriak histeris. Bahkan ada yang beberapa tuh yang muntah-muntah. Singkat cerita, mayat Maknah dikubur seadanya. Karena emang gak ada yang tahu tentang kerabatnya Maknah. Setelah kejadian itu, gak ada orang yang nempatin rumah tersebut. Tapi anehnya rumah itu selalu kelihatan bersih. Banyak warga yang cerita bahwa mereka tuh suka ngedenger suara-suara cuci piring, sapu halaman. Pokoknya semua kegiatan yang ada di dalam rumah itu terdengar sampai luar. Padahal rumah itu sama sekali gak ada penghuninya. Did you get the goosebumps? Coba lo semua bayangin jadi tetangganya Maknah. Ih, aku mendingan pindah ya. Untung aku tinggalnya di komplek. Panggil lo semua. Tapi ya, di akhir itu gue masih gak masuk akal aja. Mana ada gentayangan-gentayangan gitu. Ih, tapi ya bayangin, itu mayatnya Maknah seminggu nggak dikubur-kubur, ya pasti arwahnya gentayangan lah. Kalau ada yang tinggal di sana ya pasti digentayangi. Ya nggak mungkin, kalau udah meninggal ya meninggal aja kali. Kita balikin ke penonton di rumah ya. Langsung aja komen di bawah menurut kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. And see you on the next video.